Loh, yang Isa harus itu kan diketahui. Anda, iman Anda, kok malah tragedi kesulitan? Bang, Anda tadi bilang kami tidak mengimani bahwa Isa adalah Yesus. Oke, kita masih tetap di dalam koridor Islam. gini loh Bang, Isa itu kan di dalam Al-Quran kan dicari-cari orang dan hendak disalibkan, betul? Masih kosong, Bang. Penyebab dia ingin disalibkan tuh gara-gara apa? Apakah gara-gara dia nyolong timun? Kan tidak. Ah, gara-gara apa dia hendak disalibkan oleh orang-orang Yahudi? Orang Yahudi. Masih kosong. Nampaknya Anda perlu belajar agama Islam Kosong. dulu dah. Gimana? Ya, diisi Anda dulu ini ya, Pak, ya. mengalami kekosongan pikiran. Pikiran Anda kosong. Kosongkan Tatap mata pikiran saya. Anda. Tatap mata saya. Tatap mata saya. Udah ya, Bang. Ya. Siapa ini? Siapa ini kok? Sebentar, kita cek dulu keasliannya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum WRWB. Siapa ini? Sebentar, coba dinyalakan kamera lu, kita pastikan apakah ini yang diserupakan atau bagaimana. Alhamdulillah, saya adalah yang diserupakan. Nampaknya harusnya suaranya asli kamera ya. juga nih Bang Edis. Boleh. Wajib Kak, tapi saya lagi boker ini pakai kerudung, gimana dong? Yang penting kan nggak turun ayat. Iya, silakan. Boleh atau bagaimana? Atau kita mau duet berdua mendiskusikan dengan Muslim atau bagaimana? Boleh nggak nih duet? Boleh Nah, saja. kemarin ada Boleh yang saja. bilang gitu, duet Kak. Kafeto, makasih Kafeto. Tolong teman-teman ya, ini promo sebentar boleh nggak sih Bang Edis? Boleh, Akun saya ini. boleh. Jadi gini ya Kenapa tidak teman-teman boleh? ya, untuk pemirsanya Bang Edis, minta tolong follow saya ya, support dengan follow karena akun saya tuh beberapa udah keblokir. Gosong lagi. Iya, seperti biasa keblokir. Jadi ini akun terbesar saya cuman yang ini. Jadi yang ratusan ribu sudah Almarhum. innalillahi husnul khotimah, doakan ya Al-Fatihah ya teman-teman ya. Gitu. Waduh, sudah almarhum akunnya ternyata Iya, saudara-saudara. Aduh. Sebenarnya untuk para apologet, saya ada menawarkan nih, gimana kalau saya bikinkan akun dari sini, nanti kalian login lagi di Indonesia, tapi tidak tahu. Kalau saya buat di sini ini kuat dia. Ini termasuk akun yang saya buat di sini nih. Tolong Bang tadi, gitunya Bang pas lagi itu. Oh, udah habis. Iya, jadi begini teman-teman ya, ada juga yang mau saya sampaikan. Teman-teman ya, kami para apologet ini, kami seperti makan buah si malakama gitu loh. Yang muslim-muslim itu kalau menjawab, kalau mereka membahas agama Kristen, mereka itu bebas-bebas saja begitu. Bahkan dikawal oleh polisi, contohnya Zakir Naik begitu kan. Nah, tapi ketika kami menjawab, kami memberikan jawaban, sekaligus kami mengcounter ya. Kalau cuma jawab-jawab aja kan nggak mungkin. Pasti kami juga mengcounter begitu. Nah, ketika kami mengcounter, ya kami akan mendapatkan persekusi itu tadi. Gitu. Jadi makanya teman-teman ya, support dan dukungan kalian itu tentu saja kami para apologet ini perlukan juga seperti itu. Ya, kita doakan kasusnya segera beres lah ya. Maksudnya kasus apa nih Bang Edis? Kita nggak punya kasus. Bukankah mereka mencari-cari atau mempersekusi? Enggak, karena saya kan di Maldives. Di Maldives tuh nggak bisa. Mereka Oh, nggak bisa. begitu. Iya. Ya kalau bisa Ayo ke doain sini. ya Bang Edis ya. Ya kalau bisa berangkat ke sini. Berangkat kemana nih Bang Edis? Ya berangkat ke sini lah. Ke Mama Riko. Jadi agenda besar kita itu seperti itu. Jadi kita suatu saat bisa berapologet dengan tenang begitu. Tanpa harus lagi kita khawatir ada persekusi, ada apa segala macam. Rencananya seperti itu.
Cuman apakah para pemirsa mendukung? Ya, kita lihat saja ke depannya seperti itu, Agatha. Ya, insya Allah ya Bang ya, doain aja kita baik-baik aja. Sebenarnya kita hanya berapologetika karena dari kata apologetika itu adalah memberi pertanggungjawaban atas iman kita. Jadi salahkah kalau kita memberikan pertanggungjawaban atas iman kita gitu kan? Ya, Ya, tetapi gini juga, kita harus juga dalam berapologet itu, kita harus juga menanyakan sesuatu tentang mereka. Setelah kita menjawab, menjelaskan iman kita, nah kita tanya balik tentang mereka. Nah cuman ketika kita tanya balik ini, nah ini suka kita dapat masalah itu. Seperti itu. Karena mereka tidak kuat kalau ditanya balik begitu. Akan Agak- keluar passwordnya akan keluar. macet ya, macet. Nah itu tadi, seperti itu. Teman-temannya Bang Edi semua yang di bawah bantu follow ya teman-teman ya. Saya Ya, silakan tentang teman-teman pansos ya. dukung ya. Sesama apologet, silakan dukung ya. Sekali-kali juga kita itu harus jangan cuma fokus kepada satu apologet. Kita semua harus didukung. Bagi kalian mana yang menurut kalian bagus, mana yang menurut kalian oke, ya silakanlah kalian dukung ke mana yang kalian suka seperti itu. Karena kan setiap apologi itu punya karakternya masing-masing. Ada yang sifatnya itu defensif, dia jawab aja terus gitu. Ada seperti itu. Ada yang sifatnya Ronaldo, nyerang aja terus gitu. Dia nggak mau bertahan, nyerang aja terus. Ada macam-macam. Ada yang dua-duanya tengah-tengah seperti itu. Macam-macam lah sifat para karakter orang seperti itu. Betul. Begitu. Pokoknya teman-teman dukung ya, dukung Bang Edis, juga dukung saya. Kita sama-sama berjuang dalam Kristus ya kan. Karena kita semua ini walaupun berbeda ya kita disatukan oleh darahnya Kristus gitu. Amin, seperti itu. Silakan Bang Edis dilanjut. Paling saya nongkrong di sini selama setengah jam ya. Kalau ada Boleh. kita jawab, Boleh. bantu jawab. Boleh. Open cam harus, enggak kan? Terserah. Kalau on cam lebih bagus sebenarnya. Oke, kita naik, ada Muhammad sudah kemari. Ya, silakan Muhammad. Muhammad Matari. Nampaknya Muhammad Matari masih nyangkut. Sebentar, kita kasih sambil menunggu Jumatan ya teman-teman. Yang mau Jumatan silahkan nanti Anda Jumatan ya. Sambil menunggu Jumatan boleh kita ngobrol-ngobrol di sini ya. Ini Abu Jahil kayaknya naik lagi nih, Abu Jazil. Abu Jazil. Pada macet-macet semua ini. Baik, kita kasih naik lagi ada Ami. Oh ini yang tadi nih, yang tadi macet. Silakan Ami. Pada macet teman-teman. Apa saya membawa petaka di sini kok pada macet? Ini sudah saya naikkan tapi nggak mau nyambung dia. Saya nggak tahu kenapa ini teman-teman. Sudah saya kasih naik tapi dia nggak mau nyambung. Coba Atrabani Al Indragiri. Ini siapa ini kok pakai foto-foto saya ini orang ini? Aduh. Si Ami Jego nggak nyambung-nyambung. Sebentar ya teman-teman ya. Saya coba naikkan ini yang muslim-muslim tapi tidak tahu, tidak nyambung. Ini kenapa saya juga nggak tahu. Ihido. Silakan Ihido. Macet. Sinyal BPJS ya teman-teman. Kalau teman-teman merasa ragu-ragu atau merasa agak-agak ketakutan gitu boleh didampingi ustadz kok. Boleh ustadznya di samping kanan kiri mendampingi begitu ya. Kalau misalnya agak-agak grogi, gemetaran begitu ya. Iya, tidak tahu. Zaidan?
Silakan Zaidan. Ini cara merefreshnya gimana ya ini ya? Agatha ya. Di sini ada 37 guest yang mau naik tapi nggak nyambung. Sudah saya naikkan tapi nggak nyambung ini. Kenapa ini saudara-saudara? Ini nyambung nih, Sultan. Ya, Sultan Baginda Pangajaran. Silakan Sultan Baginda. Ya, sudah menyalakan kamera. Silakan. Anda mau menyampaikan apa? Panggung dan tempat dipersilahkan. Silakan. Silakan. Edis TV. Tanya dulu. Sebentar, Anda Muslim nggak ini? Muslim. Oh. Muslim setengah, Kristen setengah. Waduh, berat ini. Di KTP apa di KTP? Apa di KTP? Pilih bego. Ini amfibi apa ya? Dua alam. Aduh, kalau nggak jelas begini kita turunkan saja lah. Aduh, payah ini. Kita diskusi sama siapa ini kalau begini caranya nih? Aduh. Oke, Ruli, coba. Ruli, FS. Ya bang. Ya, silakan nyalakan kamera bro. Silakan, mari kita diskusi. Silakan. Bentar. Aku baru bangun nih bang sebetulnya bang. Ya, apakah Anda seorang Muslim? Ya saya Muslim. Oh ya, silakan. Apa yang ingin Anda mau sampaikan? Apa yang ingin Anda mau kemukakan? Silakan. Tadi abang bilang tadi aku memperhatikan abang pas abang diskusi lagi ngomong sama siapa sih tadi abang-abang yang janggutan tadi tuh. Bentar bang ya. Itu bang, seharusnya abang nggak boleh kayak gitu lah bang. Kita ini kan udah beda server bang. Nabimu, nabiku, nabiku. Jadi abang jangan seolah-olah agama kami itu kecil di mata abang gitu. Agama kami lebih mandang agama abang kecil juga. Jadi nggak usah lah bang beda-bedakan agama kami, agama kau. Ya, server kita beda cok. Aku Muhammad, kau Elia. Udah beda. Jadi jangan kau sama-samakan lah. Bang, Jangan sosok tahu lah tentang agama kami. Kalau kau nggak tahu tentang agama kami, jangan kau komen. Bang kok bisa bang bilang nabimu, nabimu, nabiku, nabiku. Iya, Kok nabi kami kok nabikan bang? Kan kau agamamu kan Kristen. Nabi kami kenapa kau nabikan? Kalau kau bilang nabimu, nabimu, Mungkin nabiku, lebih mantap on cam, Agatha. Tentang agamamu. Tak, mungkin lebih mantap on cam biar lebih enak kita. Enggak, takut naksir nanti dia bang. Lanjut bang Hedis. nanti lah. Oke, mungkin dia lagi siap-siap ya. Gini, Ruli. Pertama-tama, kalau kamu katakan beda server, saya sangat setuju dengan kamu. Iya. Ya. Servernya kan di sana Allah yang kami tidak dikenal oleh nabi-nabi sebelumnya, tidak dikenal oleh kitab-kitab sebelumnya. Nah, yang jadi masalah, kenapa kalian mengklaim bahwa Allah itu juga Tuhan yang di dalam Injil dan Taurat? Nah, ini masalahnya. Sudah kau tahu beda server, kenapa kau menyamakan? Tunggu dulu, kata-kata Allah tuh nggak ada di Injil bang. Iya justru itu. Tapi kan kalian kata Allah. Yang ada di jangan lu sama-samain. Di Injil nggak ada, Cok. Mana buktinya kalau Theos membilang bahwa dia Allah? Oke, saya tanggapi boleh? Baik. Tadi kan sudah saya bilang, Bang. Justru karena kita beda server, justru karena kita beda, jadi jangan disama-samakan. Misalnya begini, contohnya begini. Anda mengatakan bahwasanya Muhammad itu dinubuatkan di kitab-kitab sebelumnya, di dalam kitab Injil, di dalam kitab Taurat, betul? Nah, masalahnya begini, di dalam kitab Injil dan kitab Taurat nggak ada penubuat tentang kedatangan Muhammad, bahkan ciri-cirinya berupa tompel yang nggak ada. Udah tahu beda server, sudah tahu beda Tuhannya, kenapa kalian menyamakan diri? Masa tanda kenabian berupa tompel? Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat mengatakan bahwa tanda kenabian berupa tompel. Bang, aku jujur aja bang ya. Abang boleh. Aku dulu jujur, aku dulu ateis bang.
semenjak aku masuk ke Romikana, aku lebih memperdalam agamaku Islam. Iya, tapi Oke? kok lari kemana-mana bang ini? Fokus dulu Ya, kita. sekarang gini Beda. bang, sekarang gini, aku nih kan nggak berapa tahu belum tentang kekristenan. Insya Allah aku akan mendalami kekristenan itu. Jadi yang pertanyaan kau tadi akan kujadikan PR bagiku. Ya, gini. Di dalam Al-Qur'an, di dalam satu surat dikatakan, janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Ya kan? Lalu dikatakan, katakanlah, kamu disuruh nih sama Al-Qur'an untuk berkata kepada ahli kitab, Tuhanmu dan Tuhan kami adalah satu. Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu dan kepadanya kami berserah diri. Itu kata Al-Qur'an. Nah, udah tahu kau beda server kok, server kau sama-samakan ke sini. Makanya saya bilang kalian ini nebeng. Sudahlah nebeng Tuhan. Nebeng nubuatan. Kenapa nggak berdiri sendiri gitu agamanya? Agama orang-orang Quraisy. Aku ambil simpel, bang. Aku ambil simpelnya aja ya. Ambil simpelnya aja. Itu bagi kau kayak gitu ya. Cuman nanti kita buktikan di akhir zaman. Kenapa kami mati duluan? Kenapa kami dimusnahkan duluan? Kenapa orang kafir ya kan? Itu dihidupkan. Oke, orang kafir yang dihidupkan. Bukan, bang, fokus dulu. Gini loh, Tuhannya orang Islam sama Kristen tuh sama nggak? Beda. Nah, kalau beda, kenapa Islam menyamakan diri? Allah tuh memang kata-kata dari Islam, Cok. Oke, kalau memang Tuhannya Islam itu beda dengan Tuhannya Tuhan Yahudi, kau tuh kenapa Tuhan ada kau tuh kata-kata Theo? Tuhan Kenapa kami dan dibagi? Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu? Nggak ada. Oke, nggak coba ada. cek. Di dalam surat bacakan, mau saya bacakan? Ada Quran di situ? Nggak ada, Boleh? nggak ada. Oh, kok nggak ada? Kita periksa dulu. Kok nggak ada? Gimana? Oke, baik. Buka di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 46. Bentar. Masa kamu menyamakan Tuhanmu dengan Tuhan kami? Beda jauh. Gimana? Itu sebagian Bacakan, aja. silakan bacakan. Bentar jaringan. Al-Qur'annya nggak tahu. Ya aku jujur aja baru 5 bulan aku masuk Islam. Tadinya dari agama apa? Aku ateis, nggak ada percaya Dari agama. di KTP. Memang aku di KTP ku Islam. Ibu Islam masuk Islam udah biasa. Yang seperti itu sudah biasa. Islam masuk Islam Kalau lu di pura-pura posisiku mualaf. gimana? Coba. Kalau kau di posisiku gimana? Kutanya. Maksudnya gimana? Itu Sedangkan namanya aku dari menjalankan. Islam. Itu namanya dari Islam KTP. Ingin salah. masuk ke Kalau Islam lu- betulan. Kau beda, tahu nggak posisi aku tuh? Aku tuh nggak percaya agama dulu, oke? Waktu Tahu. masih kecil sholat nggak? Aku nggak percaya agama. Tahu Iya, tapi kan sebelum nggak percaya agama Iya. itu waktu kecil kan sholat ngaji, betul? Oh nggak ada itu. Kamu nggak pernah ngaji? Alhamdulillah pas masuk. Iya nggak pernah. Dari kecil nggak pernah Yang ngaji. ku cuma lakukan adalah sunat. Yang pernah aku lakukan cuma sunat waktu kecil itu aja. Kenapa waktu itu Lu kamu tanya tidak? lagi. Hah? Suaramu Kenapa? Suaramu eko. Oke, cobalah kembali ke situ dulu, coba ke ayat yang tadi. Nanti alasanmu nanti kabur, kau ingin Apa tadi memalingkan. ayatmu? Apa ayatnya? Al-Ankabut ayat 46. Puan orang Islam mau masuk Islam masuk Islam. Iya, di acara Aku jodoh lebih kita sering kayak begitu. Aku. Sudah Islam masuk Islam. Kenapa? Sudah Islam masuk Islam. Nah, itu acara kalian itu tiap hari kayak gitu. Ini. Silakan. Jadi kau tanya kenapa alasanku masuk Islam? Oke? Pertanyaan kau sekarang nih gini aja ya. Kau kenapa aku masuk Islam? Satu, Islam itu aku yakin Islam itu agama yang paling betul. Kita kalau beribadah itu kita harus menyucikan diri. Islam itu sebelum beribadah kita harus ambil wudhu. Oke? Ada orang masuk gereja. Nggak ada masuk ayatnya ambil- begitu. Coba baca dulu aja, biar kita fokus dulu ke sini. Ayo, buktikan bahwa Allah Iyalah. itu bukan Tuhan karangan Muhammad. Ayo. Surat apa tadi?
Surat Al-Ankabut ayat ke-46. Al-Ankabut ayat 46. Jangan lama-lama membacanya, jangan silakan. Bentar, loading, Cok. Oh, ya. Janganlah kamu mendebat. Nah, coba, Oke, ayo. janganlah kamu mendebat ahlu kitab Siapa melainkan ahlul dengan kitab itu cara siapa? yang lain. Ahlul kitab itu siapa? Kitab tuh banyak, Cok, bukan Injil aja, Cok. Gimana? Bukan kitabnya yang didebat itu. Ahlul kitab. Siapa itu ahli kitab? Iya, seperti kaulah ibarat katanya yang paling jago. Nah, orang-orang Yahudi dan juga Nasrani, betul. Hah? Orang-orang Yahudi dan Nasrani, betul. Betul. Nah, coba apa? Jangan mendebat mereka. Terus? Orang-orang yang kaulah yang baca, aku pun baca nih ya. Janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Betul? Iya, maksud Nah, kenapa sekarang kamu ngais-ngais, ngemis-ngemis bahwa Tuhanmu Gini. sama dengan ahli kitab? Sejak kapan Tuhannya ahli kitab bernama Allah? Sejak kapan? Sejak kapan Tuhannya ahli kitab nyuruh ke Arab cium-cium batu? Ayo, Gini. lempar-lempar batu. Serba batu-batuan. Masa kau bikin agama kami menjadi agama bebatuan, saudara? Aku belum mempelajari ke situ ya. Itu beda. Setiap hari Masih kau jauh. belum mempelajari ke situ terus. Oke, sekarang gini. Udah, ustadzmu Kalau aja kau suruh ke belajar- sini gimana? Hah? Ustadzmu aja kau suruh datang ke sini, si Juma, Uncu PI Nggak dan ada. kawan-kawan. Nggak ada. Sekarang gini. Yang dimaksudnya kata-kata gitu tuh, Allahmu Allahku, itu tuh Bukan Allahmu Allahku, Tuhanmu Tuhan kami Iya. adalah satu. Sesungguhnya kepadanya kami berserah diri. Sejak Iya. kapan Tuhan kamu dan Tuhan kami satu? Orang kita beda Tuhan gimana? Apa jangan-jangan kau udah mau ngemis? Mau jangan-jangan pengen Tuhannya ganti Yesus? Ayo, bilang, katakan ayo biar dibaptis, yuk. nggak ada Tuhan Yesus. Hah? Yesus tuh Tuhan nggak ada. Ini kau bilang nih, Tuhanmu dan Tuhan kami adalah satu. Iya, Sejak memang gini, tuh- kau ibarat kata kau ngomong gini, bapakmu dan bapakku adalah satu. Sejak kapan? nggak gitu. Nggak boleh Sekarang gini ya. begitu, saudara. Maksud, boleh ngizinkan aku ngomong nggak? Silakan. Nah, gitulah, biar sportif lah kita. Maksud di kata-kata itu tuh, Tuhan kami, Tuhan. Dalam pikiran kami, dalam pendapatan kami, Yesus itu nggak ada. Yesus itu dibuat-buat. Ini pendapat kami ya, pendapat kami. Kalau kau beda-bedakan gitu, ini pun juga aku bisa beda-beda kan. Itu kan Yesus tuh kan di kalian tuh sesat sebetulnya, sesat. Ini kok lari kemana-mana sih, Sebetulnya bro? Fokus Tuhan tuh dulu, sama bro. kita. Kalau diskusi itu fokus. Gimana nih mengatasi ayat ini bahwa kamu mengemis-ngemis Tuhanmu dan Tuhan kami itu satu? Nggak ada Coba. ngemis nggak ada ngemis. Sesungguhnya Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu. Berarti kan kamu ngemis-ngemis. Oke, ini nanti aku masuk ke room call lagi. Nanti aku jadikan PR ya. Jadikan PR. Nah, gitu baru Oke. enak. Daripada nanti kau bakal- ngeles terus, bilanglah saya jadikan PR, saya belum tahu, kan gitu lebih enak. Saya pun kalau tak tahu saya bilang saya nggak tahu. Besok saya cari jawabannya dulu. Oke, nah Itu lebih tapi baik kalau ketimbang kau bagiku, maksa-maksa. Nggak ada yang maksa, cuman belum dalam, ilmuku belum dalam. Mungkin oke, kau Alkitab kau memang paten, mungkin kau bisa nyaman kau menghafalnya. Kalau aku ya masih awam, Jok. Bang, di dalam Kristen kami itu nggak ngapal-ngapalin kayak begitu. Di dalam Kristen kami itu membaca, memahami, kemudian melakukan. Bukan mau merapal-rapalnya macam mantra.
Kalau dibaca dapat amal, terus kalau dibaca nanti Jadi ditaruh di gini, internet. ini bakalan dijadikan PR. Yang ini tunggu. Ini bakalan kujadikan PR. Pertanyaan kau tadi akan kujadikan PR. Sekarang gini, lain kali ya janganlah kayak seolah-olah agama kami itu salah gitu. Oke? Bang, Dari barusan bahasa tadi kau. abang bilang Sekarang kami gini, sesat. kita saling menghargai. Kita saling barusan- menghargai. Bang, ini suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, Barusan kedengeran, Kami kedengeran. bilang orang Kristen itu sesat loh bang. Kristen itu sesat. Sekarang kau minta kami menghargai. Coba. Omonganmu kau Ini ingat mau kan? ngajak. Ini kan mau ngajak ngomong baik-baik lagi sekarang nih. Nah, ya sekarang ini kita saling menghargai lah, jangan kayak saling merendahkan lah. Bisa deh. Aduh, ya saling Begini, menghargai bro. lah pokoknya jangan Bro Ruli. merendahkan. Begini Ruli. Ya, Sebenarnya kita ini nggak boleh bermunafik-munafik ria. Sudah sedemikian lama kita ini pura-pura nggak ngerti perbedaan kita. Di dalam Al-Quran ada satu ayat mengatakan bahwa orang-orang kafir itu adalah seburuk-buruknya ciptaan, bahkan lebih buruk daripada hewan. Betul atau tidak? kalau kau mau protes, Bukan, saya nggak protes. Betul atau tidak? nah, betul. Nah, bagaimana kamu percaya ayat itu bahwa orang-orang kafir, maksudnya non-muslim, itu seburuk-buruknya ciptaan? Kamu percaya itu? Dipercaya? Nah, buktinya orang-orang itu bikin pesawat. Malah kau pakai naik haji ke Arab. Ayo, orang-orang yang kau katakan kafir itu ya, yang lebih buruk, paling ciptaan yang paling buruk, bikin pesawat, ciptain lampu, bikin HP yang kau pegang itu, ya kan? HP yang kau pegang itu bikinan orang-orang non-muslim. Kau bilang katanya mereka seburuk-buruk ciptaan. Dari mana kamu bisa mempercayai ayat semacam itu, saudara? Nggak gitu konsep itu. Itu kan itu kitab tuh. Semua kitab apapun juga kan dari zaman dulu. Dari zaman dulu. Kitabku juga dari zaman dulu. Tapi zaman dulu tuh belum ada pesawat. Jadi jangan kok kita bisa pakai. Bukan, kalau memang mereka itu seburuk-buruk ciptaan, kenapa kok justru mereka itu menghasilkan satu peradaban yang bahkan orang Islam pun nggak ada malu-malunya pakai itu gitu loh. Kalau kalian mau sekarang gini, bukan berarti dia agamanya Kristen aja, Cok. Ya, kan semua bukan non-muslim. Kan semua non-muslim dikatakan mereka itu seburuk-buruknya bisa jadi makhluk, juga betul? muslim ada di situ. Oke, apa temuan muslim selain daripada kencing onta? Sebutkan satu temuan muslim yang merupakan produk yang dipakai oleh peradaban manusia. Sekarang Obat apa? kuat bang, obat kuat. Air zam-zam. Aku belum. Kan sudah aku bilang bang, produk daripada kalian itu satu. Ini Iya, produk asli umat Islam. Saya kasih tahu bang. Cuma Bang. ya aku Saya kasih tahu apa produk orang Islam yang ada di Indonesia. Satu, nangkep mak lampir. Iya, nangkep mak lampir itu harus Jangan pakai peti. Sebentar, ini produk orang Islam. Lu nangkep mak lampir itu harus pakai peti. Tulisannya di peti itu lafaz kalimat syahadat. Oh itu. Kemudian harus dipanggilkan Sunan Kudus, muridnya yaitu Kiai Ageng Prayogo. Ah itu produk kalian itu, nangkep mak lampir. Gimana? Ini kan di room kau, di sini pasukan bodreko rame. Jadi aku pun nggak bisa ngapa-ngapa. Terus pertanyaan kau tadi akan kujadikan PR. Cuman pesanku bang, kita ini sesama manusia. Tolonglah, kau punya etika, ya kan? Kau diajarkan etika. Oke, di mana etikanya Tuhan yang bilang bahwasanya selain Muslim itu seburuk-buruknya kau makhluk? panjangkan lagi, aku nih mau turun, cok. Marah dia. Nanti lah kan satu-satu lah. Ah, silakan. Ini kan Silakan. kujadikan PR. Nah, pertanyaan kau tadi akan kujadikan PR. Oke, ayat 46 yang kau bilang tadi, oke? Sekarang gini, pesanku ya kita saling menghargai lah, janganlah saling ya. Kalau kau sudah sempurna kali, kalau kau memang malaikat entah apa, ini enggak masalah. Kita ini sesama manusia, Cok. Jadilah.
Ngapain kau debat-debatkan agama? Belum tentu agama kita betul juga, belum tentu juga dia benar gitu. Justru kenapa Udahlah. saya berani membuka Nanti komen dia- seperti ini? Karena saya sudah Tunggu mempelajari, dulu. bro. Silakan. Ilah. Ya, dah lah. Lah, bakalin pokoknya Udah jadi putus KPR asa? lah. Kau banyak kali debat. Putus asa ya? Bukan putus asa, Cok. Loh. Terus udah bagaimana? Kan udah putus asa. Merasa Nggak terzolimi. putus ya asa. kan? Kau lagi ngomong kok potong-potong. Silakan coba lah. Kau ngomong apa poinmu coba? Ya, intinya kita saling menghargai itu aja intinya. Jangan nggak usah kayak banyak debat-debat atau apa. Ya kalau kita sesama punya etika, kalau itu nggak betul udah singkirkan. Kalau itu betul ya kita jalankan. Jadi ngapain kita harus berdebat-debat? Kau hebat. Nggak ada gunanya, Cok. Kita Oke, nggak bakalan kekal di sini. Bisa saya tanggapi? Kau panjang lagi nanti nih. Loh, masalahnya kau tuh nggak tahu begini. Kau itu seperti orang yang melihat satu perkara, tiba-tiba kau ngomong nggak tahu apa duduk masalahnya. Masalahnya itu begini, bro. Umat Islam itu membahas-bahas agama kami, membahas-bahas Kristen. Nah, kami orang-orang Kristenin jawab. Dan selain menjawab, kami juga mengcounter balik. Tetapi apa yang kalian lakukan ketika kami menjawab Islam, lalu kalian bilang, mohon-mohon janganlah dibahas-bahas agama kami. Lu waktu kalian bahas agama kami bagaimana? Masa kami nggak boleh menanggapi gitu loh. Jadi jangan kau bilang jangan begini-begini. kalau- Faktornya Gini, dulu, Bang. penyebabnya dulu. Ini loh, nih saya kasih kamu contoh nih. Nih. Kamu kenal nggak ini siapa? Tahu ini siapa? Iya, tahu. Siapa namanya? Kan tahu-tahu padahal nggak tahu. Makanya kalian ini memang bohong setiap hari, saudara-saudara. Kan kau bisa memponis orang bohong? Ya udah, siapa namanya? Ustaz Jabar, tunggu ya. Aku lupa ingat aku namanya. Zakir turun. Zakir Naik. Zakir Naik. Ya kau bukan berarti kau bilang aku bohong-bohong. Ada aja kau nih. Oke. Pertanyaannya begini sekarang. Apa yang dilakukan Zakir Naik di Indonesia? Aku nggak ngerti bahasa Inggris. Dia bahasa Ya kan ada Inggris. terjemahannya. Gak ada. Iya kan, orang-orang yang datang juga orang-orang Indonesia, ada penerjemahnya. Iya, lagi banyak juga Kristen. Mau saya kasih tahu nggak? Mau saya kasih tahu nggak apa yang dilakukan? Nah, sekarang gini bang. Nah, kau pura-pura nggak tahu kan? Bukan pura-pura nggak tahu. Aku nggak ngerti. Iya, ke dia. makanya saya beritahu, bro. Begini, Ustadz kalian Zakir Naik datang. Yang nyambut itu organisasi-organisasi Islam. Ya, bukan cuma satu orang Islam. Kalau satu orang Islam saya berani bilang itu oknum. Ini organisasi massa Islam. Ada MUI, ada Wapres. Wapres itu pada waktu itu bertindak sebagai kepala dewan masjid. Ini organisasi besar ini yang mengundang Zakir Naik. Nah, kalau Zakir Naik bahas agama Islam bagus. Kalau dia bahas agama Islam, yang dibahas agama Kristen, bro. Dia bilang bahwa Yesus itu adalah Islam. Yesus itu seorang Muslim. Ayo. Dia bilang bahwasanya Yesus itu tidak disalibkan. Dia bilang juga bahwasanya di dalam Injil Yohanes nubuatan tentang Muhammad. Nah, artinya dia membahas-bahas kitab suci orang. Nah, kami orang Kristen jawablah. Masa giliran jawab dipersekusi, laporkan penistaan agama, apa? Bentar. Jadi gini, kalau bagi kami, kalau di agama kami, apa yang sudah diperbuat pasti bakal ada pertanggungjawaban. Oke? Kalau di agama kami ya, kalau bagi kau itu salah, lebih bagus kau diam daripada kau komen ya. Soalnya di agama kami itu Kok suruh diam? Kalian berbicara iman kami, kok kami suruh diam? Gimana? Iya, kalau bagi kau salah,
di akhir zaman nanti itu akan Bukan nggak ada perlu nunggu pertanggung akhir jawaban. zaman. Sekarang saya buktikan bahwa Ya itu kalau salah. kamu protes aja pergi. Nah aja ini ke saya tempat dia. ini mendemonstrasikan keprotesan saya kepada kalian. Gitu loh. Enggak, kalau Contoh. kau memang nggak suka dengan kata-katanya, ya kau tinggal pergi aja ke tempat dia, kan udah. Dia di mana sekarang? kalau Dia di ini mana? Zakir Naik itu telah menelorkan orang-orang atau jelmaan-jelmaan Zakir Naik. Contohnya siapa? Nandar, si Juma. Itu kan jelmaannya Zakir Naik. Si Nandar tuh bilang, Yesus tidak disalib saya, Evangelis Yonatan dari Tanah Kuningan. Nah, kan gitu. Bro, kayak udah kelamaan aku masuk lab kau nih ya. Kayak Jadi gini, nanti oke sesuatu sebelum kamu aku pergi, saya buat ya. kasih tahu begini bro. Saya kasih tahu begini. Kan kamu percaya nggak bahwa Muhammad itu dinubuatkan di dalam kitab Injil dan Taurat? Hah? Kamu percaya nggak bahwa Nabimu Muhammad dinubuatkan di dalam kitab Taurat dan Injil? Nah, gua tuh maksudnya? Dinubuatkan. Ah, itu maksudnya? Diprofesikan, ada profetik, ada sebuah ramalan bahwa akan datang Nabi namanya Muhammad. Ya, Kamu percaya ya? percaya. Nah, masalahnya di Injil Taurat mana itu ada? Ya, aku nggak sampai ke situ, Cok. Makanya saya bilang, kamu mempercayai kebohongan-kebohongan yang terus-menerus dikatakan, terus-menerus akhirnya kamu percaya. Di sekarang gini, di Al-Quran tuh bro ya, itu diturunkan lewat Muhammad, oke? Percaya nggak kau? Nggak ada Al-Quran dikatakan diturunkan lewat Muhammad. Kalau ada dalam Al-Quran dikatakan Al-Quran Wahyu. diturunkan kepada Muhammad, saya lompat dari Nah, Monas. cuman Loh, tunjukin satu ayat di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran diturunkan kepada Muhammad. Kalau ada ayat bunyi begitu, saya terjun dari Monas. Ayo, di sekarang Quran oke lah, mana ada anggap- bunyinya kayak begitu? anggap perkataanku tadi salah. Cuman dari aku mendalami agamaku sekarang nih, ya dari dulu sampai sekarang Al-Quran tuh nggak ada diubah, Cok. Nggak ada diubah-ubah, nekat saudara. Gimana Nggak kalau ada, saya memang tunjukkan diubah. pengakuan seorang ustaz? Tidak. Coba selesaikan, kau Tunggu bicara dulu. biar nggak saya terus yang ngomong. Silakan. Kau kena bom juga nanti sama. Silakan. Bikin anumu, apa poinmu? Siapa? Jadi kalau agamaku tuh ya, setahu aku sekarang yang aku dalami sekarang nih, agamaku nggak ada di setting-setting. Al-Quran aku nggak ada di setting-setting, nggak ada kayak direkayasa dulu atau dipikirkan dulu untuk kedepannya nanti gimana gitu. Ya Al-Quranku ya dari dulu ya gitu-gitu aja, nggak ada dirubah kayak maaf ya, aku yang minta maaf duluan. Aku bukan bedakan agamaku gak agamamu ya, cuman beda loh. Kayak Injil kan pasti ada di setting lagi untuk kedepannya. Maaf, aku udah minta maaf duluan, jangan protes ya. Jadi kalau kepercayaanku sekarang nih, Al-Quranku tuh ya, Oke. dia dari dia lahir sampai dia kayak gimana ya, kayak Al-Quran tuh Muhammad tuh jejaknya tuh dari dia lahir sampai dia wafat sampai anak cucunya ada, Cok. Nah sekarang nih aku bukan beda lagi ya. Oke, sebelum kita kasih Agatha ngomong gini. Gini bro, kalau ada pengakuan dari Ustadz sendiri yang ngomong bahwa Al-Quran tuh beda-beda gimana? Nah itu Dan kita seterah kasih dia ayatnya. kalau kepercayaan aku sekarang. Bukan terserah dia, langsung ditunjuk. Ini Quran versi Hafs, ini Quran versi Wares, ini Quran beda-beda itu bacaannya. Quran gimana? Ya aku nggak mendalami ke situ, Cok. Ya kau tuh nggak tahu Aku lebih apa-apa. mendalami Silakanlah. Mungkin Agatha mau menyampaikan sesuatu. Silakan. Ya, aku jujur, aku lebih mendalami ke fikih, bukan mendalami ke kitab-kitab, Cok. Aku mendalami ke fikih. Pikir, Paham karena nggak? kamu merasa Quranmu nggak lengkap, tidak menjelaskan agama Islam ya. Oh, belum. Aku tuh satu-satu, Cok. Lebih mendalami ke fikih dulu. Ntar kalau misalnya udah. Di mana wawasan dalam kita Al-Quran bagus. disuruh beriman kepada kitab fikih?
nggak gini. Pelajaran fikih kau nggak tahu nggak? Bukan beriman. Aku Iya, belajar. kalau kamu tanya saya, ilmu fikih itu adalah sebuah ilmu di mana mereka kurang puas dengan Al-Quran sehingga mereka membuat hukum-hukum baru karena tidak ditemukan hukumnya dalam Quran. Adalah Itu sebuah tadi keputusasaan orang bilang, Islam kita- karena mereka tidak menemukan jawabannya dalam Al-Quran. Contoh, saya kasih contoh misalnya. Boleh nggak orang Islam itu misalnya bertato? Boleh nggak bertato? Nggak ada jawabannya dalam Quran. Makanya mereka bikin yang namanya ilmu fikih. Nah, sebuah daya upaya umat Islam karena mereka tidak puas dengan Al-Quran yang tidak memberikan jawaban umatnya. Suaramu Eko, coba diperbaiki dulu suaramu ya. Feedback ya. Udah bagus. Nah, coba sekarang ya. Kau kalau di PUBG ya, udah aku melotop kau, sumpah. Dosa-dosa lah aku. PUBG itu apa? Kalau di PUBG itu apa? Game. Oh, game. Aku bilangkan sama kau ya, sekali lagi, kalau aku ngomong, tolong kasih izin aku ngomong sampai selesai. Kau ngomong Coba sampai selesai, aku hargai, bro. Silakan. Apalagi nih, Kristen juga nih. 3 orang Kristen, jebak aku. Saya naikkan Muslim lagi nih. Hirin. Silakan. Nah, jadi gini, kalau di agamaku tuh, aku tuh lebih mendalami ke fikih sekarang. Fikih bukan berarti fikih itu ya pelajaran untuk dunia, paham? Bukan untuk ke akhirat. Untuk memperdalami fikih aku untuk menjalani untuk gimana duniaku hari-hari. Nah, sesudah Cara aku berak, cara cebok gitu ya. Bukannya itu juga dijelaskan dalam hadis. Cara Kau download cebok. PUBG. Kau download PUBG. Kamu masalahnya nggak tahu cara cebok gimana, ceboknya pakai apa? Loh, Cebok dari kecil, berat tahu, saudara, bro. dia tidak tahu, saudara. Ya, distro Muslim, bro. Distro. Ya, silakan. Dah. Oke. Iya, terus. Jadi jangan kayak seolah-olah kau bilang server kita tuh beda, Cok. Beda. Jadi Ini jangan ulang-ulang kayak lagi, ulang-ulang lagi. Udah kau di bawah. Ini server beda, kau ulang-ulang lagi. Iya, Denny Baslo. Muslim, Bang? Denny? Ya. Muslim bang. Ya, silakan Bang Denny, nyalakan kamera. Mari berdiskusi dengan baik. Mau diskusi dengan saya atau dengan Agatha? Silakan. Silakan Bang. Apa yang mau Abang sampaikan? Ya, itu tulisan yang di bawah itu tertutup itu. Tulisan yang tadi. Yang mana? Yang tadi yang tema pertama tadi. Apa tulisannya? Yang tema pertama tadi loh. Tema pertama tadi ini. Iya. Oh iya, silakan buktikan Allah bukan Tuhan yang dikarang-karang Muhammad. Silakan. Ya memang Allah bukan karangan Muhammad memang. Oke, Apa yang dibuktikan? kalau Allah bukan Tuhan karang-karangannya Muhammad, coba buktikan di mana para nabi-nabi terdahulu, ya kan, di dalam kitab-kitab terdahulu ada Allah yang diceritakan seperti Muhammad, nyuruh pergi ke Arab, mencium-cium batu ke Arab, ya kan, mutar-mutar batu, kemudian lempar-lempar batu. Coba di mana? Di kitab-kitab terdahulu itu ada di mana? Saya nggak pelajari Ada kitab yang agak pinteran gitu bang kok. Iya susah, makanya sulit nyari musik. Coba gimana kalian itu coba undang Zuma dulu coba kemari gitu biar diskusi. Zuma kah atau Uncu PI kah atau gitu. Biar nanti saya tidak terima kritik lagi inbox saya, mereka rame-rame inbox saya, kenapa kamu menghadapi orang Islam yang awam?
Setiap datang ke sini saya tidak tahu gimana. Allah memang bukan karangan Muhammad, Bang. Kalau Kita- bukan kita- karangannya, coba di kitab-kitab terdahulu, coba di mana ada Allah yang diceritakan oleh Muhammad itu. Yang menyuruh orang ke Arab, di sana cium-cium batu, lempar-lempar batu, di mana? Gimana cara Jawabnya menceritakan, Bang? berat. Berat, Berat, tapi- saudara-saudara. Bang, kalau ada suatu kaum misalnya, kaum ini dia berputar-putar mengelilingi pohon beringin. Oke? Ya. Lalu mereka cium-ciumi pohon beringin ini, putar-putar begitu, lalu beri begini, wahai pohon beringin, kami datang memenuhi panggilanmu. Saya tanya dulu, apakah itu mereka sedang melakukan ritual penyembahan pohon beringin? Iya, benar. Nah, sekarang gimana kalau pohon beringinnya saya ganti dengan batu berwarna hitam? Tadi kan kalau gitu, kalau berbuat seperti itu kepada pohon beringin namanya nyembah pohon beringin kan? Nah, sekarang pohon beringinnya saya cabut nih. Saya cabut pohon beringinnya, kemudian saya ganti batu berwarna hitam. Apakah itu juga penyembahan batu berwarna hitam? Iya, benar. Wah, oke, coba. Nih, coba nih. Ketika kalian pergi ke Arab, nih. Saya kasih contohnya ya, nih. Misalnya ketika kalian pergi ke Arab, coba lihat gambarnya, Bang. Nah, kalian kan berputar-putar nih, mengelilingi batu ini, ya kan? Terus tangan kalian begini kepada pohon itu dan berkata, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Artinya tahu nggak, Pak? Nggak tahu juga. Tolong artikan. Artinya kami memenuhi panggilanmu ya Allah, itu artinya. Sudah. Sudah. Sekarang saya tanya, apakah batu ini beranak? Enggak. Apakah batu ini diperanakkan? Enggak. Siapa yang tidak beranak dan tidak diperanakkan? Tuhan. Apa bedanya Tuhan. dengan batu ini? Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ayo kamu siapa? Nanti merujuk kepada siapa itu ujung-ujungnya, saudara? Gini, Bang. Kita Gini lagi. Gimana ini? kita ngomong dulu. Silakan. Ngomong dulu. Silakan. Ya. Kita ke situ cuman untuk menyelesaikan rukun Islam. Bang, tadi katanya Ini kalau loh. orang Ini, putar-putar Bang. pohon Sebentar, aku ngomong beringin. dulu. Bang, tadi kan kalau Kalau orang kita putar-putar melihat- pohon beringin, lalu bilang, wahai pohon beringin, kami datang memenuhi panggilanmu. Namanya nyembah pohon beringin. Sekarang pohon beringinnya diganti sama batu. Kira-kira apakah hukumnya masih sama? Itu namanya penyembahan terhadap batu. Gini, Bang. Itu cuman kalau kata orang Jawa itu napak tilas, bukan menyembah. Napak tilas kata kamu. Kata orang Jawa. Napak Bukan tilasnya kita gimana? menyembah. Napak tilas itu seperti melakukan perbuatan orang tua kita yang dahulu. Oh, napak tilasnya Ibrahim. Ya, benar. Di benar. Quran mana Ibrahim pernah ke Mekah? Kita pakai Quran Kodim masalahnya, Bang. Quran dari Kodim. Berbahaya. Ini apa hubungannya dengan Kodim? Kok lari ke Kodim? Kodim Jaya. Aduh, gimana lari hubungannya sama Kodim, kemana sih? Gini loh, Al-Quran yang tidak tertulis kan ada yang tersirat itu. Waduh, sudah ada lagi versi baru. Di dalam surat Al-Tambahan, ayat yang ketiga pasti. Di dalam Islam ada surat. Di dalam Islam ada Quran yang tersurat dan tersirat, Bang. Di ayat berapa itu? Surat berapa? Quran yang tersurat dan tersirat tuh di ayat berapa?
Nggak tahu aku, nggak tahu. Ya, berarti kamu tuh cuma ngomong berdasarkan hawa nafsumu. Berat sendiri, ini. Bang. Ada, Di Bang. dalam Ada, Al-Quran dikatakan, makana Muhammadun aba ahad. Oh, bukan itu. Di dalam Al-Quran dikatakan, di dalam surat An-Naml atau An-Nahl dikatakan bahwa wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan Muhammad itu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi berdasarkan yang diwahyukan kepadanya. Betul? Betul. Nah, kenapa kamu menjadi seperti Muhammad? Mengatakan sesuatu tapi berdasarkan hawa nafsunya. Berarti Bapak ini lagi wahyunya nih, ngeluarin wahyunya dong. Tadi kamu mengatakan ada Quran yang tidak tertulis dan tertulis di ayat berapa? Kamu bilang tidak ada. Berarti kamu mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsu, betul? Ada Bang di Quran yang tersurat dan tersurat Iya, itu. surat berapa? Penjelasan kayak gitu ada. Surat berapa? Saya nggak tahu Pak, belum Iya, paham. namanya Cari surat sendiri. Al-Tambahan berarti. Cari sendiri Bang, ada Bang, ada. Masalahnya sudah saya baca Al-Quran itu sudah saya baca sampai tuntas, nggak ada yang kayak begitu. Kalau ada Ada. surat yang Quran tidak tertulis, Quran tertulis, saya terjun dari Monas. Yang ada itu zalikal kitabu, inilah kitab, la roiba fihi, tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kok kamu bilang kitab yang nggak kelihatan? Emang ada nggak kelihatan? Loh, kok nggak kelihatan? Yang ada di dunia ini kan Al-Quran Bang. Makin capek kita kalau ngobrol sama orang ini. Udah lah, kita turunkan dulu. Berat saudara-saudara ini. Aduh. Ya, gimana Agatha? Kirain di sini banyak ustadz gitu, orang-orang intelek. Soalnya kemarin di roomku ada anak hukum, anak ustadz, anak santri, anak komplek. Banyak. Di sini kayaknya nggak ada ya. Berat. Kadang-kadang satu sesekali muncul, tapi kebanyakan ya ini orang-orang awam semua. Makanya harus ya siap-siap paramek dan bodrek lah. Untuk mengobati sakit kepala kalau ngomong sama mereka. Di sini nggak ada anak filsafat. Sebenarnya saya mengundang mereka itu untuk datang, tapi nggak tahu pada kemana ini, nggak tahu. Listiani, Mudah-mudahan ini anak ustadz ya. ya mudah-mudahan lah ya. Coba ya kita kasih naik, ada Rianto, Listiani, dua-duanya muter-muter ini. Rianto masuk. Halo ini. Bang. Ya, selamat pagi Rianto. Siang. Selamat siang. Ya, silakan Bang Rianto, nyalakan kamera, silakan. Rianto, sudah saya kirimkan undangan, mari diskusi dengan baik, silakan. Ya. Silakan. Kok nggak kelihatan? Saya tidak diskusi Bang, tanya-tanya Apa? saja. Iya, kok kelihatannya kok ini, kok malah lain. Mau tidak? Tap kelihatannya Mau kenalan sama Abang saja. Gimana? Mau kenalan sama Abang saja. Abang Muslim? Boleh kan? Salam Ya, Abang dari Muslim. Malaysia Timur. Oh, Malaysia Timur. Saya Abang orang Kristen. Oh, orang Kristen. Saya orang Pikir Kristen, Muslim, Bang. Abang orang mana nih? Orang Indonesia, Bang. Oh, Indonesia ya. Selalu saya ikut Abang punya live tuh. Bukan di Indonesia, orang tapi Indonesia. orang Indonesia. Oh iya. Saya orang Malaysia. Oke, salam kenal ya, Bang ya. Oke, Iya. Bang, kita berikan kesempatan kepada muslim-muslim dulu ya, Bang ya. Oke. Makasih. Oke. Sama-sama, Bang, sama-sama. Tuhan berkati Bang. Amin. Oke, kita kasih naik Agis Rock. Tapi nanti kalau dibilang 1 lawan 2 begini, dibilang kita naikkan 2 langsung ya. 2 muslim ya. 2 muslim langsung. Ya, Agis Rock. Bisa dikecilin dulu Bang lagunya Bang. Suara-suara musiknya coba dikecilin dulu. Oke ya Bang.
Ya, Agisrok, Anda Muslim? Iya, saya Muslim, Bang. Oke. Gaza, Anda Muslim? Iya, saya Muslim. Iya, silakan nyalakan kamera, bro. Silakan nyalakan kameramu. Ayo diskusi dengan baik, yuk. Silakan. Untuk apa kamu tulis kayak gitu? Apa? Tanda tambah itu kita nggak sembah. Nggak dengar, saya nggak dengar. Coba keras dikit. Kameramu kemana ini? Kameramu. Untuk apa Anda tulis macam itu? Tanda tambah itu kita nggak sembah. Tanda tambah. Maksudnya? Iyalah. Iya, coba Tanda tambah kamu itu nyalakan dulu kalau kameramu. dia Kameramu cium-cium. mana? Jangan cium-cium tanda tambah. Kameramu mana? Kameramu? Oke, baiklah. Kalau kamu tidak menyalakan kamera, saya kasih turun. Saya kasih turun dulu kamu ya. Saya kasih turun. Ya, silakan. Agis, apa mau kamu sampaikan, Agis? Silakan. Jadi gini, Bang, apa namanya? Yang dimaksud bapak-bapak tadi itu yang nggak kelihatan itu maksudnya Al-Quran itu dibagi dua ya, Bang. Ada Al-Quran yang tersurat dan ada Al-Quran yang tersirat, Bang. Tapi ngomong-ngomong, wajah abang ini nampaknya sudah malu menunjukkan jati diri sebagai seorang muslim. Abang menjadi pangeran kening doang nanti. Soalnya ini nggak pakai baju, Bang. Tapi Bang. Iya, saya sudah tahu kok. Kalau kalian ngomongin Tuhan, kalian suka nggak pakai baju, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu diterima sudah. Sudah diterima. Bentar aku pakai baju dulu lah. Bentar aku pakai baju dulu, Bang. Iya, soalnya bukan 1-2 gitu loh. Kalau mau ngomongin Allah dan Muhammad, sukanya nggak pakai baju, tambah ngerokok. Saya bilang tambahin aja bir sekalian gitu. Coba Agis Rock, ya coba. Ya, gimana bro? Jadi mau ini tadi Masih saja kamu masih pendekar kening. Kenapa? Nah, gitu loh. Kelihatan ya, silakan. Yuk. Jadi Kedengaran kok suaranya dengan begitu saja kedengaran, nggak usah dekat-dekat, ya. Oke. Al-Quran itu ada yang tersurat dan ada yang tersirat, Bang. Jadi nggak semuanya apa namanya yang 30 juz itu terangkul semuanya di situ, Bang. Berarti kamu nggak percaya Quran kitab yang lengkap? Gitu. Aku percaya, Bang. Cuman yang dimaksud Al-Quran itu kan ada Al-Quran sejati gitu. Ya makin dekat. Bang, kenapa sih Bang mukamu kok setengah terus? Oke, sudah saya tangkap poinnya. Menurut kamu Al-Quran itu ada yang tidak tertulis, betul? Betul. Di mana itu Al-Quran yang tidak tertulis itu, Bang? Aduh, makin ke sini. Oke lah, saya turunkan dulu. Udah saya bilang mukanya jangan ini, masih aja diulangin terus. Udah dibilang mukanya jangan ini, malah ke situ terus ulangin lagi. Aduh. Ya, silakan. Mungkin Agatha mau menyampaikan sesuatu biar nggak saya terus bicara. Silakan Agatha. Apa ya? Lucu-lucu sih. Lagi nunggu diskusi yang enak, yang panjang, yang nyambung gitu. Ternyata di sini gitu semua ya, Bang ya? Iya, kayak begitu. Makanya sebenarnya coba yang muslim-muslim ya, yang di bawah-bawah, coba diatur waktunya. Biar nggak muslim-muslim yang awam. Coba si Juma kah atau si Uncup kah, ajak diskusi yang teratur, coba tuh hadapi tuh gitu. Jangan si Juma suruh ngendok terus di channelnya. Gitu. Jadi kayak kesannya tuh mereka dijolimi gitu. Padahal kan yang datang emang yang seperti itu gitu loh. Tapi nanti coba sekali-sekali masuk ke roomku, Bang Edis. Soalnya di roomku tuh banyak orang-orang intelek sih. Boleh lah kapan-kapan. Masalahnya saya kan mengatur jadwal siaran jam segini. Setelah itu langsung ada kegiatan yang lain. Makanya saya jarang sekali masuk-masuk. Karena nanti sekali masuk nyantol di situ bisa berjam-jam, kerjaan yang lain berepotan semua. Benar-benar. Ini kayak candu gitu ya. Iya, kadang-kadang kalau udah masuk udah lupa yang lain, kerjaan yang lain jadi berantakan. Iya. Padahal kita kan perlu ya beres-beres, bersih-bersih, nyuci-nyuci segala macam kan kerjaan yang lain. Betul. Begitu. Ini untuk yang di bawah ya, teman-teman jangan lupa follow akun saya ya. Nah, untuk yang di bawah ini yang suka ngata-ngatain gitu ya atau apa gitu. Kalau kalian ngerasa lebih baik dari boleh lah diskusi baik-baik aja kita. Tuh.
Ya, kapan mau live rencananya? Habis dari sini juga live ini karena nggak ada yang seru. Ya, ya. Aman, saya mah biasanya 2 kali sehari sih live gitu. Biasa pagi dan ini follow aja Bang Edis. Minta tolong follow, saya juga udah follow nih. Coba saya follow balik dulu ya. Bentar. Berarti akun yang dulu itu sudah meninggal dunia ya? Ya, doakan ya. Husnul khotimah. Berarti kalau sudah ada tulisan account warning begitu? Ada, sering. Peringatan yang warna merah. Itu kalau udah seperti itu jangan pelanggaran lagi. Kadang nggak pelanggaran. Kemarin tuh cuman mangap gini aja ya. Ke band. Terus lagi sapa-sapa ya, halo Manado, ke band. Tiba-tiba diblokir gitu. Sebenarnya nggak ada pelanggaran. Jadi report itu terlalu banyak. Reportnya terlalu banyak. Oke. Jadi kebetulan ini akun ini itu saya buat ini bukan di Indonesia. Kalau nggak salah setahun yang lalu kan kita pernah ngobrol kan? Waktu kita dulu pernah ngobrol di rame-rame itu kan. Nah, ini saya bikin akun ini. Ini saya bikin di Amerika setahun yang silam. Jadi memang ngikutin peraturan sini. Gitu loh. Jadi mereka mau lapor-lapor pun biasanya ngelapornya ke admin-admin sini kan. Jadi admin sini nggak tahu kita ngomong apa. Gitu. Jadi ya bukannya menyombongkan diri lah. Mungkin bisa juga kena ban. Tapi selama ini mereka lapor-lapor nggak mempan. Kalau akun Indonesia bikin di Indo, daftar di Indo ya gampang banget kena ini gitu. Kemarin udah ada sih dari Bang Edis. Udah. Coba dibikin aja akun-akun yang dibikin di luar begitu. Didaftarinnya di luar. Email, nomornya sama ini. Jadi ngikutin peraturan luar nanti dia. Cuman TikTok di sini ini masih masuk tahap regulasi baru. Kemarin kan sudah sempat di ban. Jadi kami sekitar 2 harian kami nggak bisa buka TikTok di sini. Siap. Seperti itu. Ada sih akun luar udah ada, saya udah. Oh ya, dipakai itu aja biar aman, biar ini diperbesar. Kalau masih akun-akun Indo ya nanti besar ya almarhum lagi gitu-gitu terus nanti. Itu akun lama memang, akun lama yang waktu masih saya di Indo kemarin itu iya, itu memang yang itu saya pakai. Gitu sih. Ini silakan lanjut lagi aja Bang Edis, ada mungkin yang mau diskusi gitu. Oke, boleh ya. Kita kasih naik ada. Coba kita naik Semi. Ya, Semi. Shalom. Oh, Kristen. Ya, Enggak mau. kita sebenarnya lagi ngundang-undang yang muslim nih, Bang. Bang, boleh bertanya nggak Bang ya? Satu aja. Oke, tapi nyalakan kamera, Bang ya. Silakan nyalakan kamera. Susah nih Bang kalau dinyalakan Bang. Nah, kita harus nyalakan kamera, Bang. Seperti itu. Enggak, satu aja Bang pertanyaannya. Enggak apa kok, enggak ribet-ribet. Ya, tapi wajib nyalakan kamera, Bang, biar kita lebih afdol begitu. Karena banyak di sini muslim yang datang kemudian dia menyaru begitu, biar kita jelas seperti itu. Oh, baiklah nanti aja ya Bang ya. Ya. Ikut aturan. Makasih ya Bang ya. Kak Agatha, Tuhan Yesus memberkati Kak. Shalom. Ya. Oke. Maaf ya Bang ya, karena memang seperti Oke, itu Bang. aturannya Bang ya. Mohon maaf Bang Semi, saya turunkan dulu. Oke, kita kasih naik lagi ada. Tapi keren ya di sini ya, Bang Edis ya. Selalu open cam dan mereka tuh mau gitu dan penontonnya nggak kagetan ya. Ya karakternya beda-beda sih memang. Saya kalau sudah perhatikan kok, kadang beda-beda karakternya. Yang nonton di sini sama yang nonton di sini beda-beda. Mereka biasanya punya kesukaan yang masing-masing seperti itu. Oke, Napi dia. Ini TikTok ini kayaknya lagi ada masalah ini. Jadi mereka setelah mengajukan permintaan naik, lalu mereka terlalu lama, akhirnya mereka kan pergi. Tapi namanya masih di sini, ketinggalan. Jadi ini siapa yang masuk ini?
AFF Dublin. AFF. Halo? AFF. Halo? Halo, assalamualaikum bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan Bang. Waktu dan tempat dipersilahkan, diberikan panggung dan kesempatan yang selebar-lebarnya dan seluas-luasnya kepada Abang untuk bicara. Silakan. Ya, bentar bang. Nyalakan kamera. Mari diskusi dengan baik. Silakan. Ya, silakan Bang. Abang Muslim ya Bang ya? Muslim bang. Oke, silakan Bang. Mau ngobrol dengan saya, mau ngomong dengan Agatha atau kepada keduanya atau apa? Silakan. Jadi makasih ya bang. Awalnya saya nikmati sekali diskusi yang abang sampaikan tadi. Cuman belum terlalu nangkap siapa yang abang tanyakan. Dan apa yang mengganjal dalam pikiran abang? Nggak ada yang mengganjal. Saya itu tahu Islam. Ya dari topiknya ya. Saya cuman Dari begini, topiknya saya itu cuman apa? pengen supaya orang Islam itu berhenti mengais-ngais kebenaran agamanya dari kitab suci agama orang lain. Apa sih yang diais-ais gitu? Apa Banyak. yang dingais-ngais gitu? Misalnya diklaim bahwa Tuhannya agama-agama terdahulu itu Allah. Kemudian misalnya lagi Siapa? nabi-nabi terdahulu menubuatkan Muhammad. Siapa sih yang Bahwa mengklaim-klaim- misalnya lagi cium-cium batu ini sudah diajarkan agama-agama terdahulu. Ya kalau agama orang Quraisy, pagan Quraisy benar. Tapi jangan agama-agama seperti Kristen, jangan. Karena nggak nyambung gitu loh Bang. Yang menjadi masalah dalam diskusi ini sebenarnya apa gitu bang? Ya itu tadi, bisakah orang Islam jangan mengais-ngais kebenaran agamanya, kebenaran dalam tanda kutip ya, kebenaran agamanya dari kitab suci agama orang lain. Ya, berarti kita harus cari tahu dulu siapa yang mengais-ngais ini. Orang Karena Islam. ketika kita orang Islam yang mana gitu. Contoh, di dalam kitab Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh Departemen Agama, kementerian yang dibawahi oleh pemerintah Republik Indonesia, mereka di situ mengambil ayat dari dalam Bible kami. Yang mana itu? Contoh misalnya di dalam kitab-kitab tafsir dari yang dikeluarkan Kemenak, masalah surat An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim, dan karena ucapan mereka, inna qatalnal masih, sesungguhnya kami telah membunuh al-masih Isa bin Maryam. Itu kan dikatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Betul? Ya. Nah, lalu di dalam kitab-kitab tafsir itu mereka menuliskan di situ di dalam Injil begini, bahwa Injil sudah dirubah-rubah. Bentar ya. Saya ingin abang ulangi dulu artinya tadi, seperti apa artinya? Artinya apa? Wa ma qataluhu, dan mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, dan mereka tidak menyalibnya. Walakin, melainkan, akan tetapi syubbiha lahum, yang diserupakan bagi mereka. Jadi abang sebenarnya keliru dengan apa yang ada dalam pemikiran abang. Saya mencoba untuk masuk ke dalam ruang kosong yang ada dalam pikiran abang ya, tentang pemahaman keimanan Islam. Jadi gini bang, setiap orang yang beragama punya keyakinan dan punya dari keyakinan itu mereka belajar dari sejarah-sejarah terdahulu. Cuman abangnya saja yang nggak masuk di dalam, abangnya saja yang nggak pelajari di dalam. Makanya ada kekosongan ruang berpikir tentang Islam yang ada di dalam pikiran abang gitu. Coba kalau abang masuk, pasti abang bisa pahami. Gitu. Beda sama halnya saya juga begitu. Kalau saya tidak pelajari Kristen, maka saya tidak pahami. Gitu. Oke, Abang mungkin bisa Agatha mau mendengar? menanggapi? Apa mungkin sudah terisi pikirannya yang kosong tadi? Sudah terisi.
Ya, mungkin Agatha mau menanggapi. Enggak, kita lanjutkan aja. Maksud dari Pak AFF ini saya belum nangkep gitu. Maksudnya sesuatu yang Yang kosong itu belum kayak gimana? sulit untuk ditangkap karena memang masih kosong di dalamnya. Nggak ada pemikiran tentang pelajaran Islam gitu. Memangnya Kosong pelajaran di dalam. Islam yang sebenarnya itu seperti apa? Yang Abang dan Mbak jelaskan tadi. Apa tuh? Ya tentang penjelasan-penjelasan Abang tadi soal keyakinan-keyakinannya orang Islam gitu. Oke, sekarang begini Bang. Coba isi dulu pikirannya. Kan saya masih lihat banyak kekosongan di sana. Saya masih lihat banyak kekosongan. Ya. Boleh sama Isi saya Bang dulu. Edis. Oke, silakan. Dengan pengetahuan yang lebih detail gitu. Lebih detail dari apa yang sebelumnya Abang dan Mbak jelaskan tadi. Gitu ya. Bisa nangkap ya? Bisa sudah ada isi kepalanya sedikit ya. Silakan. Ya, anggaplah saya kosong dengan pemahaman yang Bapak katakan tadi. Maksud dari Bang, ini boleh gantian sebentar? Oh iya silakan. Oke. Jadi sebenarnya dari yang dimaksudkan Bang Edis tadi adalah kenapa ada pernyataan bahwa Isa diserupakan? Ada pernyataan di dalam kitab Anda Isa itu tidak disalib gitu ya Bang Edis tadi ya? Ya, karena Isa itu disamakan dengan Yesus seperti itu. Kalau Isa itu Isa saja nggak masalah gitu loh. Ini ada soalnya gini ya Bang ya. Umat Muslim bernarasi bahwa Isa yang kalian nabikan itu adalah Tuhan kami, yang adalah Tuhan Yesus. Bapak dapat narasi dari mana gitu? Ya, umat Islam itu dapat narasi dari mana bahwa Isa itu adalah Yesus, dan dengan penyataan Isa yang adalah Yesus itu tidak disalib dan diserupakan. Itu dulu. Coba kita bahas yang itu dulu, Bang. Oh maaf, kayaknya pembahasannya kebalik ya. Apa yang Mbak Agatha bahas tadi itu berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Gini, yang Mbak sampaikan tadi itu dalam pandangan Islam bahwa Yesus itu adalah Isa, tapi yang sebenarnya seperti apa yang Mas tadi sampaikan, Mas Edis sampaikan tadi, bahwa dalam Islam, kepercayaan Islam itu Yesus itu Isa itu bukanlah Yesus, tapi orang yang diserupakan begitu. Oke, kalau memang demikian, kalau demikian bertahun-tahun ya, di kalender dikatakan memperingati wafat Isa Al-Masih. Gimana? Di dalam kalender di Indonesia sendiri selama berpuluh-puluh tahun dikatakan memperingati kematian Isa Al-Masih. Maaf Mbak, Anda keliru. Ada kalender Islam, ada kalender internasional, ada kalender nasional. Kayaknya Anda keliru. Anda belum banyak membaca ya. Masih banyak yang kosong. Coba banyak pelajari, banyak belajar ya. Banyak belajar. Bukan kalender Islam yang mengatakan hari kelahiran Isa Al-Masih. Tidak. Atau apa tentang Kristen, enggak ada. Kalau dalam kalender Islam, ya. Oh, banyak yang di Indonesia yang berlaku kalender Hijriah atau kalender Masehi? Itu pertanyaan saya. Dua-duanya berlaku. Berlaku di Indonesia kalender Hijriah atau kalender Bang Jembret. Dua-duanya berlaku. Cuman banyak dipakai umat Islam itu adalah kalender Hijriah, kalender Hijriahnya. Oh ya, kita balik lagi, fokus lagi ke narasi yang sudah dibawa Bang Edis, bahwa Isa tidak disalib, melainkan diserupakan. Kita kembali dulu dari apa yang Mbak sampaikan tadi, bahwa orang Islam dalam kalendernya menyatakan selamat hari lahir tentang Isa Al-Masih tadi. Kayaknya Mbak perlu koreksi itu, ya. Saya tidak menyatakan hari lahir. Kematian. Ya, wafatnya Isa Al-Masih. Pokoknya semua hal tentang perayaan hari Kristen itu nggak ada dalam kalender umat Islam. Jadi tolong Mbak dikoreksi ya, dikoreksi. Jadi kekosongan itu sudah saya isi ya, kekosongan pikirannya yang tadi. Oke, ya, bisa saya tanggapi Bang? Ya, mantap. Oke. Silakan.
Berarti Anda mengimani bahwa Aisyah itu diserupakan. Sesuai dengan apa yang saya pelajari, tetap Diserupakan. saya imani. Ya, sesuai dengan apa yang difirmankan. Oke, berarti orang-orang hendak menyalibkan Aisyah. Tetapi Allah membuat ada orang lain, lalu wajahnya serupa menjadi Isa, akhirnya dia yang disalibkan. Begitu? Masnya udah mulai pintar. Ya. Oke, artinya mereka salah salib. Ya, begitu ya? Ya. Oke, salah salib. Berarti mereka-mereka ini tertipu dong? Ya, tertipu. Oke, kalau ada orang-orang yang tertipu, berarti ada penipunya. Ya, Ya, Siapa penipunya? pengikut. pengikut. Duh, gimana ini sih? Coba Anda kan ini pikiran Anda yang kosong ini kalau begini caranya, saudara. Masih kosong. Saya ulangin. Orang-orang mencari-cari Aisyah dan hendak menyalibkannya. Oke? Lalu ada orang lain yang ditumbalkan karena wajahnya dirubah menjadi wajah Aisyah. Saya nangkap Betul. apa yang abang tanyakan. Agar supaya saya mengatakan bahwa Allah menipu manusia. Makanya kita Saya pelan-pelan. mengatakan itu. Kita pelan-pelan. Karena mereka hendak menyalibkan Aisyah, tapi yang disalibkan adalah Aisyah yang KW, sehingga tertipulah mereka dan Anda sudah mengakui. Nah, kalau ada orang-orang, sekelompok orang yang tertipu, berarti adalah penipunya. Nah, siapalah penipunya, saudara? Baik. Ketika kita langsung menyimpulkan siapa penipunya, artinya kita belum mampu memahami atau menjelaskan arti daripada tipuan ini. Apakah ada tipuan Ya, sebelum yang dijelaskan dulu siapa penipunya. Siapa yang melakukan penipuan itu? Jangan langsung Berat ini menyimpulkan saudara-saudara. Siapa yang melakukan penipuan? Bentar Bang ya. Saya mulai mengisi kekosongan yang ada di pikiran abang. dulu. Buset ini. Ya. Ini kayaknya Illuminati nih orang ini. Coba gila, silakan. Abang kan langsung menyimpulkan seseorang mau mendapatkan dua harus cari tahu dulu dua ini dari mana ya. Gitu. Oh, abang ini sedang mengosongkan dirinya. Silakan. Kita bermain logika ya. Ya, Bang ya. Ya, boleh. Kan gitu. Abang kan langsung pada intinya. Nah, saya kasih contoh dengan satu pertanyaan, abang. Gini, misalkan ada begal yang membegal abang, terus abang lari. Ketika bertemu seseorang itu menyimpan abang gitu, menyimpan abang. Nah, begalnya datang, ditanyalah seseorang itu, Anda melihat seseorang yang kami kejar tadi, terus dia sembunyikan ini, ya, bang bisa paham, bisa nangkap. Dia sembunyikan abang. Terus? Nah, takutnya dia jangan sampai begal ini kalau dapat abang digorok lehernya abang gitu. Terus? Dengan cara menipu gitu ya? Dengan cara memberikan informasi palsu, betul? Ya. Oke. Logika. Nah, Oke, artinya orang yang memberikan informasi palsu disebut pendusta, betul? Ya. Kalau secara kalau kita langsung mengambil kesimpulan, maka kita akan mengatakan Ada bahwa orang yang korelasi nggak sih analogi dengan yang mau kita bahas ini? Kayaknya Apa Isa ini mau dibegal? ya ada gini. Oke. Intinya begini, intinya Allah ingin menyelamatkan Aisyah. Sebentar dulu, Bang. Artinya Allah ingin menyelamatkan Aisyah dengan cara menumbalkan orang lain, betul? Enggak menumbalkan, menipu itu tidak menumbalkan. Berarti orang yang tadinya wajahnya diganti jadi wajahnya Isa itu Ini abang. dia Abang jadi paham? kena salah sasaran kan, jadi korban dia kan, jadi tumbalnya kan? Hanya setiap perkataan kita Bang, harus tahu. makin didalami agama Abang, makin dekat Abang dengan pintu gerbang meninggalkan agama Abang. Gimana ini? Sangat lucu ya. Begini, Anda tadi sudah mengiyakan bahwa ada orang-orang yang tertipu, betul? Ya. Nah, kalau ada orang-orang yang tertipu, berarti ada penipunya, betul? Iya. Nah, siapa penipunya, coba? Kalau kita langsung menyimpulkan
lagi kosong. Oke lah Bang, jangan dipaksakan. Saya tahu Anda takut mengatakan sesuatu yang benar, tidak masalah. Mungkin sekarang Anda takut, tapi percayalah suatu saat, entah itu besok, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, mungkin itu akan Tapi membuat... bentar Bang Edis, Silakan. saya mau ngisi dulu kekosongannya, ya kekosongan Pak AFF. Pak, ada satu hal yang menurut saya ada kosong. Kasus di mana Isa diserupakan, penyebab dari Isa mau disalib ini apa sebenarnya? Ini kan sesuatu yang kosong nih, nggak ada datanya. Ini tanda tanya, tiba-tiba mau diburu gitu, mau dibegal gitu. Apa alasan Isa ini sampai mau dibegal atau mau diburu ini, Pak? Nah, karena orang-orang saat itu menganggapnya Tuhan, yang salah itu menganggapnya Tuhan. Yang mau Makanya- membegalnya ini siapa? Yang mau membegalnya si Isa ini siapa? Yang mau membegal siapa? Loh, kan Isa. dia kan dianggap Tuhan nih. Nah, yang mau menyalibkan dia ini siapa? Tragedi salib ini sebenarnya pelajarannya umat Kristen atau umat Islam? Loh, Isa Yang harus itu kan lebih tahu ini itu. Anda, iman Anda. Kok malah tragedi ke Kristen? Bang, Anda tadi bilang kami tidak mengimani bahwa Isa adalah Yesus. Oke, kita masih tetap di dalam koridor Gini. Islam. Gini loh Bang, Isa itu kan di dalam Al-Quran kan dicari-cari orang dan hendak disalibkan, betul? Masih kosong, Bang. Penyebab dia ingin disalibkan tuh gara-gara apa? Apakah gara-gara dia nyolong timun? Kan tidak. Ah, gara-gara apa dia hendak disalibkan oleh orang-orang Yahudi? Orang-orang Yahudi. Masih kosong. Nampaknya Anda perlu belajar agama Islam Kosong. dulu dah. Gimana? Ya, diisi Anda dulu ini ya, Pak ya. alami kekosongan pikiran. Pikiran Anda kosong. Kosongkan Tatap mata pikiran saya. Anda. Tatap mata saya. Tatap mata saya. Udah lah Bang, kita kasih dulu kesempatan muslim yang lain ya. Soalnya musim-musim pada gregetan loh, ya. Sebentar, Abang, musim-musim udah pada gregetan. Kita dulu lah. Aduh, berat sekali nih saudara-saudara. Heran saya loh. Aduh. Masih kosong. Oke, Bang Edi saya juga mau izin Oke. turun ya. Izin turun. Thank you semuanya teman-temannya Bang Edi yang di Sama-sama, sini. sama-sama, Bang Edis Agatha. ya. Tuhan memberkati pelayanannya. Sehat selalu. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Ya, begitu ya teman-teman ya. Mari kita saling support sesama apologet, mari kita support. Silakan pilihkan, tentukan pilihan Anda yang Anda suka, yang Anda senang.